Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati semuanya nih. Hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala. Siap hancurkan berhala. Siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati semuanya nih. Hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala. Siap hancurkan berhala. Siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Inilah contoh Habib otak untah. Contoh Habib yang tidak punya jiwa nasionalisme. Contoh ulama provokator Rizik Syihab yang selama ini selalu saja membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari cuplikan video singkat tadi, saya sebagai masyarakat Indonesia, walaupun saya bukan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, tetapi saya akan berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih. Saya berharap bahwa ulama-ulama atau habib-habib seperti Rizik Syihab ini mungkin lebih elok harus dijebloskan ke dalam jeruji besi, atau bila perlu mengambil sebuah tindakan yang tegas dengan cara eksekusi mati. Bangsa Indonesia tidak akan aman. Kehidupan beragama kita tidak akan damai kalau ada ulama, kalau ada habib yang pola pikirnya dangkal seperti Rizik Syihab ini. Sekali lagi saya berharap agar di pemerintahan Kang Deddy Mulyadi nanti setelah beliau dilantik, manusia-manusia seperti Rizik Syihab ini harus segera diproses, harus segera dijebloskan ke dalam jeruji besi. Manusia-manusia seperti Rizik Syihab ini adalah manusia-manusia yang pola pikirnya dangkal, yang otaknya mungkin kebanyakan minum air kencing onta. Saya tidak mengerti seorang habib, seorang ulama yang semestinya menjadi panutan, yang semestinya menjadi suri teladan bagi para pengikutnya. Tetapi sangat disayangkan, ternyata seorang habib, seorang ulama, tetapi tidak punya jiwa nasionalisme di dalam dirinya. Sangat disayangkan ketika seorang pemuka agama punya pola pikir yang demikian. Kalau seorang pemuka agama mau mengajarkan para jemaatnya dengan cara-cara yang radikal seperti demikian, apa yang akan terjadi
dengan kehidupan dari generasi penerus bangsa kita. Kita ketahui bersama-sama bahwa kita ini hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kita semua disatukan dengan bineka tunggal ika. Berbeda-beda, tetapi satu jua. Karena perbedaan inilah Indonesia menjadi besar. Tetapi sangat disayangkan kalau kita mendengar ceramah singkat yang disampaikan oleh seorang Rizik Syihab. Sehingga saya mau meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum, kepada para pemuka agama yang lain, kepada pemerintah yang ada di Jawa Barat, tolong, manusia seperti Rizik Syihab ini adalah manusia provokator, manusia otak unta, manusia yang pola pikirnya sundal, manusia yang tidak punya empati kepada orang-orang yang beragama lain. Manusia yang merasa dirinya paling hebat. Manusia yang lebih mengedepankan egonya. Pemirsa sekalian, di beberapa cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa, kita akan menyaksikan bahwa ada begitu banyak gebrakan-gebrakan baru yang sudah mulai direncanakan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Karena sampai hari ini, para gubernur yang terpilih pada pemilu kada kemarin belum dilantik. Dan seorang Deddy Mulyadi, dia sudah menggebrak dengan hal-hal baru, dengan warna-warna baru di Provinsi Jawa Barat ini. Saya berharap bahwa pola kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi ini bisa juga ditiru oleh para pemimpin lain yang ada di bangsa ini. Karena menurut saya secara pribadi, seorang Kang Deddy Mulyadi merupakan contoh-contoh pemimpin yang pro terhadap rakyat, yang pro terhadap orang-orang kecil. Pemimpin yang benar-benar mau menempatkan dirinya sebagai hamba, sebagai seorang pelayan kepada masyarakatnya. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persiapkan secara khusus tentang seorang Kang Deddy Mulyadi yang hari-hari belakangan ini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, dan juga saya secara pribadi sangat mendukung dengan hal-hal yang dilakukan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah calon gubernur dari Jawa Barat ini. Tinggal kita menunggu waktu kapan Kang Deddy Mulyadi akan dilantik. Dan saya sangat yakin ketika beliau sah dilantik untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, pastinya banyak masyarakat Jawa Barat yang akan memberikan dukungan kepada gubernur yang punya hati, punya empati kepada masyarakat Jawa Barat ini. Bersyukurlah masyarakat Jawa Barat bisa mempunyai seorang gubernur yang pro terhadap rakyat seperti Kang Deddy
Mulyadi ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Ya, ini saya lagi di Bekasi. Desa apa sih, Pak? Desa Segarajaya. Nah, ini yang pagar laut yang ramai dibicarakan. Ada 2 perusahaan menguasai laut seluas 800 hektar. Dan kedua-duanya membangun pagar laut tanpa izin untuk melakukan upaya merubah area laut menjadi darat. Kemudian kalau dari apa yang disampaikan oleh pengacaranya, bahwa ini akan membangun pelabuhan laut dan sentra pengolahan ikan. Dan pengacaranya juga sebenarnya teman saya dekat, ini paling idealis. Karena orang idealis ketika salah, susah ngebelanya. Oh, pokoknya saya salah. Salah nggak, Bang? Salah. Minta maaf, minta maaf. Ini melanggar nggak? Melanggar ya. Melanggar ya. Kalau besok ternyata izinnya tidak keluar, saya bongkar. Sedia nggak? Sedia. Sedia. Udah tuh, kalau walaupun pengacara gondrong tapi hatinya mellow. Kalau salah ngaku salah, jangan ngotot. Ya, pokoknya kita sama-sama bekerja untuk Republik ini. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Dan semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Ya, cuman posisi kita yang berbeda. Ya, terima kasih. Dia sudah menguasai tanah belum? Sudah, Pak. Tanah yang dikuasai tanah siapa? Itu tanah mereka itu persis bersebelahan dengan kita. Tanahnya bersebelahan dengan Pelabuhan. pelabuhan yang milik Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang dikerjasamakan itu ada. Tanah mereka yang kuasai pantai. Sebagian ada daratnya. Sebagian ada darat. Selebihnya itu memang kondisinya berair, Pak. Kondisi berair berarti pantai. Pantai. Ya. Riwayat tanahnya Bapak tidak mesti tahu. Tidak tahu. Karena itu bukan urusan Bapak. Betul. Jadi sudah menguasai tanah. Betul. Dari darat sampai ke laut. Betul. Kan gitu loh. Bapak kan hanya melaksanakan tugas. Yang penting Bapak kan nggak ngasih sertifikat sama mereka. Tidak, Pak. Tidak. Oh, mereka akan membuat pelabuhan. Jadi fungsi rucuk-rucuk bambu itu fungsinya apa? Batas lahan. Jadi fungsi rucuk bambu itu adalah sebagai batas lahan mereka. Oh, mereka kesanggupannya dengan memberikan akses lahan jalan pada kita, kesanggupan membangun pelabuhan. Pelabuhannya pelabuhan swasta. Bukan pelabuhan kita. Dibikinin nama mereka. Dibikinin nama mereka, dan kita sudah bikin. Itu sudah ada pelabuhan sebenarnya punya kita. Rencana dibikinin pelabuhan. Ditata lebih baik. Berapa sih? Kondisi existingnya seperti ini. Lembaga kita yang punya. Berapa sih biaya membangun pelabuhan ini? Kalau secara di utara sih kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 miliar, Pak. Bangun aja sama kita sendiri, Pak. Wah, mantap. Salam sama saya. Siap. Bapak bikin DD-nya. Siap. Di 2026 Ya. ini sudah selesai terbangun pelabuhan. Siap, Pak. Saya siapin semuanya langsung, selesai setahun. Siap. Ya, Pak Kadis, alhamdulillah. Daripada ribut-ribut kita seolah-olah menggadaikan diri demi 200 miliar Iya, Pak, sama harusnya swasta. negara. Harga diri negara di mana? Pemerintah provinsi, duitnya banyak. Mantap. Hibahnya aja 3,5 triliun. Masa bangun pelabuhan sendiri nggak bisa cuma 200 miliar? Siap. Terkait kampung nelayan. Bapak koordinasi dengan Bina Marga, dengan PUPR. Siap. Nanti dalam satu rencana blok, Siap. ya kan perencanaannya dimasukin di perubahan sekarang. Bapak masukin ke hubungi ketua tim transisi Deddy Mulyadi namanya. Bapak hubungi sebuah perencanaan. Dari sini masuk jalan, di sini ada perumahan rakyat miskin, ada perumahan nelayan. Kalau bisa ada pasar di sini. Ada, Pak, Pasar nelayan. Di Dan sini ada wisata pelabuhan. juga, Pak, di sini. Ada Sebelah sini, Mang. pokoknya ditata sedemikian lu libatin teman-teman ITB, Siap. UI bila perlu kan, Unpad. Siap. Nanti bikin blok ini. Ini kita jadikan pelabuhan ikan terbaik yang dibiayai oleh anggaran Provinsi Jawa Barat, kampung nelayan terbaik. Kita nunggu mereka membangun, kita yang punya otoritas, kita punya duit Pak, ini negara, Pak. Ini kita punya duit, kita punya akses pelabuhan. Mengenai kontroversi sertifikat itu nanti kita bikin, nanti saya dilantik, kita langsung bikin rapat dengan BPN, kita rapat dengan perusahaan swasta ini, ya kan, kita ajak bicara apa orientasinya, kita rapat dengan Kementerian Kelautan, bikin rencana blok yang keren. Ini Pak, Ini, Pak, sudah kita punya terbanyak kita Ya. punya.
Cuma sebagian dibangunkan oleh mereka karena penataan kios-kios dulu. Tapi selanjutnya memang masih ada fasilitas yang belum terbangun. Iya. Nah, jadi itu nanti lengkapnya. Jadi nanti Bapak harus gagah Kepala Dinas Kelautan. Kita ini menguasai laut, Pak. Siap. Dan apa ada tugas Bapak nanti ke depan? Udah. Yang laut, Pak, nanti Bapak bikin rencana, Pak, di seluruh pantai di Jawa Barat. Itu dikasih ini runway untuk pesawat, Pak. Oh, iya, iya. Nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Siap. Jadi pesawat kecil yang sejenis yang Ya, Susi Cessna Air itu Susi 1 Air. kilometer ya? 1 kilometer cukup kan? 1,5 kilometer. Beton kan? Itu kan nggak usah terlalu banyak rumit kan? Ketika darurat pesawat bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bikin rencana penataan kebersihan laut pantai. Nggak boleh pantai di Jawa Barat kotor. Perencanaan kebutuhan alatnya apa yang dibutuhkan. Itu loh. Terus kemudian penataan muara, nggak boleh ada muara yang dangkal. Nelayan-nelayan harus mendapat akses kapal yang baik kalau ke muara. Gitu. Terus kemudian penataan pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan serta kampung nelayan. Kita pastikan di 2026 seluruh pantai di Jawa Barat bersih. Dan inilah perbincangan ya. Saya belum menjabat, belum dilantik. Tadi Pak Prabowo nanya kapan dilantiknya, kan Bapak yang lantik. Pak pengen tanggal 7 Februari, kata beliau bilang insya Allah. Nah, tetapi yang paling penting adalah fokus kita hari ini adalah pertama perjanjian antara Dinas Kelautan dan Perikanan ya. Istilahnya Pelautan dan Dinas Pelautan dan Perikanan dengan PT apa? TRPM. TRPM. Apabila perjanjian itu menguntungkan negara, menguntungkan masyarakat, saya nggak ada problem. Perjanjian itu diteruskan. Tetapi apabila perjanjian itu hasil pengkajian yang nanti kita lakukan merugikan negara, merugikan masyarakat, maka bisa saja perjanjian itu diputus. Dan kita nggak mau jadi orang yang kelihatan miskin. Duit negara cukup menurut saya. Saya selalu meyakini dulu duit APBD kita 36 triliun. Sekarang 6 triliun sudah dibagiin ke kabupaten kota dalam bentuk bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dan ingat loh, saya akan membuat peraturan gubernur bahwa dana bagi hasil kendaraan bermotor, pajak kendaraan motor untuk kabupaten kota 100% untuk kepentingan pembangunan jalan. Karena orang bayar pajak ingin dapat jalan yang baik. Itu. Nah, itu yang ini fokus. Apabila tidak jalannya sudah 100% baik, oke, bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, tapi persetujuan gubernur agar kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Itu. Kemudian yang sekarang yang kita fokuskan hari ini adalah anggaran kita tinggal 30 sampai 31 triliun. Sudah dipotong. Tetapi saya ingin buktikan bahwa anggaran yang sudah 6 triliun dibagi ini bisa membangun pelabuhan, bisa membangun jalan, bisa membangun sekolah, bisa membangun rumah sakit, bisa membangun apa yang dibutuhkan oleh rakyat Jabar, bisa membangun rumah rakyat miskin, dan yang hari ini saya janjikan adalah 140.000 listrik masyarakat yang belum teraliri. Saya ingin selesai tahun ini dianggarkan semuanya sebanyak 420 miliar. Saya kalau punya cita-cita selalu nekat. Nah, Bapak juga setuju kan? Siap, setuju. Ini dinas, ini pusing Pak. Saya tahu hatinya itu pusing, dilema segala macam lah. Nah, tapi nanti ke depan tanggung jawab pimpinan itu. Nah, itu Pak. Bapak semangat ya. Semangat Pak, selamat. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan pandangan-pandangan dari seorang Kang Deddy Mulyadi untuk memajukan Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Inilah contoh-contoh pemimpin yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Contoh-contoh pemimpin yang menjadi panutan. Tetapi di sisi lain, saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi ini pasti ada segelintir orang yang tidak suka. Itu adalah hal yang lumrah. Tetapi harapan saya bahwa masyarakat Jawa Barat, kalian bersyukur, kalian beruntung bisa mempunyai seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Hari ini saja beliau belum dilantik, tetapi
beliau sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun Jawa Barat itu seperti apa. Terkait dengan polemik pagar bambu, kita bisa menyaksikan bagaimana seorang Kang Deddy Mulyadi turun langsung untuk melihat lokasi yang menjadi polemik. Inilah contoh-contoh pemimpin yang semestinya kita jaga, yang semestinya kita dukung. Dan saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa Provinsi Jawa Barat pasti akan maju. Rakyatnya pun pasti akan sejahtera kalau ide-ide cemerlang yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi semuanya bisa terlaksana. Di sisi lain, saya berharap bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh, bisa menjadi motivasi untuk para pemimpin yang lainnya yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena bagi saya secara pribadi, saya melihat kalau semua pemimpin di bangsa ini pola pikirnya sama seperti Kang Deddy Mulyadi, maka saya sangat yakin bangsa ini pasti akan sejahtera, rakyatnya pasti akan makmur, dan itulah cita-cita yang kita harapkan. Dan itulah harapan kita bahwa di 2045 nanti bangsa Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa menginspirasi para pemimpin lain di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadilah pemimpin yang selalu pro terhadap rakyat. Jadilah pemimpin yang selalu berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Anda diberikan mandat, Anda diberikan kepercayaan, Anda diberikan amanat oleh rakyat agar Anda bisa berjuang, bisa bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Inilah contoh pemimpin yang bisa menginspirasi kita generasi penerus bangsa. Kang Deddy Mulyadi mungkin satu dari ribuan bahkan jutaan pemimpin di bangsa ini yang benar-benar sudah mulai menunjukkan keberpihakannya untuk membela orang-orang kecil. Jadilah pemimpin yang selalu rendah hati. Jadilah pemimpin yang selalu menempatkan diri sebagai seorang hamba untuk rakyatnya. Jangan seperti Rizik Syihab yang selalu mengeluarkan narasi-narasi provokator, yang selalu menyampaikan hal-hal untuk mengadu domba. Dan besar harapan saya ketika pemerintahan di Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, seorang Rizik Syihab maupun para habaib atau ulama-ulama yang lain yang mau mengadu domba, yang mau merusak perdamaian, yang mau merusak keharmonisan dalam kehidupan umat beragama, bisa segera mungkin ditangkap dan dijebloskan ke penjara, atau bila perlu dieksekusi mati kalau memang kehadiran mereka hanya mau merusak perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Pemirsa sekalian,
Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Buat masyarakat Jawa Barat, tetaplah semangat karena kalian beruntung bisa memiliki seorang pemimpin yang selalu pro dan berpihak kepada rakyatnya. Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang tepat untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik.